sampah limbah organik dapur dicampur dengan gula dan air. Warnanya coklat. Nah, ini setelah jadi warnanya akan coklat seperti ini. pH-nya di bawah 4. Memiliki aroma fermentasi asam manis yang kuat, asam manis yang kuat. Sampah limbah dapur apa yang dipakai untuk bahan fermentasi ekoenzim? Bagian sayur dan buah yang tidak dikonsumsi. Contohnya, ini saya sudah potong-potong di rumah ya. Kalau pagi atau sehari-hari kita mengkonsumsi pisang, jeruk, atau pepaya atau apel atau sayuran yang batang-batangnya tidak digunakan, kita bisa gunakan untuk membuat ekoenzim seperti itu. Nah, ini saya sudah potong-potong supaya cantik nanti pada saat membuatnya. Kalau nanti wadahnya besar, biasanya orang tinggal nyemplung aja gitu. Jadi nggak harus dipotong-potong. Terus yang ketiga, tadi itu udah contohnya kita makan buah kulit ya, seperti tadi sudah saya sampaikan. Terus apa yang tidak boleh menjadi bahan pembuatan ekoenzim? Yang tidak boleh dijadikan bahan pembuatan ekoenzim ialah kulit telur, dia keras, tahu, tempe, dia sudah diolah seperti itu. Kenapa nggak boleh? Karena dia sudah diolah. Tahu dan tempe itu sudah diolah. Sayur atau buah yang telah direbus atau dimasak. Jadi yang digunakan sini adalah sayur atau buah yang masih segar, yang belum diolah atau dimasak. Seperti itu. Ya. Semua macam daging hewan juga tidak dapat dijadikan bahan pembuatan. Jadi dari daging atau hewan itu tidak boleh ya. Sayur dan buah yang sudah terkena minyak. Jadi pembuatan ekoenzim itu betul-betul harus bebas dari minyak. Itu tangan harus bersih, wadah yang digunakan juga harus bersih, tidak ada mengandung minyak. Seperti itu. Terus bahan yang bertekstur kering, contohnya daun kering, itu juga tidak boleh digunakan untuk membuat ekoenzim. Bahan yang bertekstur keras, contohnya batang kayu, itu akan nanti melukai atau seperti misalnya kulit durian boleh nggak gitu, seperti itu. Itu kan nanti pada saat pembuatan kita harus mengaduk, nanti mungkin melukai ya. Jadi itu tidak disarankan. Kulit alpukat tidak terlalu disarankan dipakai sebagai ekoenzim karena bisa membuat hasil ekoenzim menjadi berminyak. Kita tahu bahwa alpukat itu kan mengandung minyak, mengandung lemak, jadi tidak disarankan untuk digunakan. Selanjutnya nomor 4. Air apa yang digunakan untuk bikin ekoenzim? Air yang digunakan itu penting juga. Kita tidak menggunakan air PDAM atau air pump. Itu bisa digunakan setelah diendapkan selama 2 hari. Jadi yang digunakan itu adalah air sumur, boleh itu. Air hujan, kita tampung air hujan boleh. Ya pokoknya air tanah kan itu belum ada campuran seperti kaporit seperti itu ya. Terus air danau, air waduk atau air AC. Kalau ibu punya AC, kalau ibu menggunakan AC, kan tampungannya air pagi-pagi itu bisa kita gunakan juga. Apabila memakai air PDAM dan air hujan, akan lebih baik jika diendapkan sebelumnya 2 hari. Kita lanjut lagi. Gula apa yang boleh digunakan untuk membuat ekoenzim? Gula yang digunakan adalah gula aren. Gula aren itu gula yang murni dari
nira, dari nira, jadi tidak ada campuran bahan kimia seperti gula pasir itu ya. Jadi memang gulanya asli murni. Terus gula aren di pasar karena gula aren lebih murah, gula merah, gula blontor dan lain sebagainya mungkin bisa dibaca. Terus gula tetes tebu. Nah di sini saya demo akan menggunakan gula tetes tebu yang disebut molase. Jadi ini saya juga kurang paham ini molase ini terbuat dari apa. Yang jelas ada tebunya, mungkin kurang lebih dari tebu ya. Nah itu. Jadi ini bisa diperoleh. Mungkin untuk sementara jika ada ibu bapak yang berminat, saya bisa membantu untuk mendapatkannya. Karena saya beli dari orang yang penggerak ekoenzim juga. Jadi saya untuk sementara saya gunakan molase dan satu lagi madu. Tapi madu itu kan mahal, tapi bisa bagus. Saya di rumah ada menggunakan madunya itu yang murni betul. Dan itu hasilnya akan bening bersih sekali. Pak Ude maaf, waktu itu yang saya kasih madu yang warnanya kuning ya Pak Ude pernah saya kasih itu ya. Ya, yang kalau tidak salah agak bening sih warnanya tuh. Jadi dia bukan coklat, jadi seperti teh bening gitu. Jadi dia kalau madu itu seperti itu. Nah itu beda-beda, jadi tergantung bahan apa yang kita gunakan untuk campurannya. Nah, molase itu tetes tebu ya, molase lebih murah ekonomis daripada gula aren atau gula merah. Gula apa yang tidak boleh digunakan untuk pembuatan ekoenzim? Tadi sudah saya sampaikan, gula pasir. Semua gula melalui proses kimia pabrik dan masuk ke dalam dimasukkan bahan kimia tidak bisa digunakan untuk pembuatan ekoenzim. Jadi sudah jelas ya Bapak Ibu bahwa ekoenzim itu dibuat dari betul-betul alami ya, dari bahan yang tidak mengandung bahan kimia ya. Atau bahan yang tidak diproses juga tidak bisa. Bagaimana cara pembuatan ekoenzim? Nah sekarang di sini langsung saya akan mendemokan cara pembuatan ekoenzim. Ada pertama kita siapkan wadah yang bersih. Wadah itu bisa gentong, ibu mungkin bapak-bapak bisa punya wadah yang tidak terpakai di rumah, tapi dipastikan tidak mengandung minyak atau masih berminyak, lengket-lengket itu harus bersih, dia tidak boleh ada minyaknya. Saya gunakan wadah. Tahu wadah ini berkapasitas berapa liter? Wadah ini berkapasitas 2 liter, 2000 mili. Jadi itu penting karena ada ukuran, ada rumus yang kita gunakan untuk membuat. Jadi rumusnya itu kapasitas 2000 mili. Air yang kita gunakan itu 50% sampai 60% dari tempat ini. Jadi ibu tinggal atau bapak tinggal mengalirkan 2000 kali 6 berarti 1200 mili. Jadi air yang digunakan, kita menggunakan air 1200 mili untuk tempat 2000 mili. Jadi atau 2 liter. Nah, terus molase karena bahannya itu cuma 3, air, molase, dan BO. Kita nyebutnya kalau kita bilang sampah rasanya nggak enak ya. Jadi kita biar ada sedikit apresiasi sama apa yang kita buat. Jadi kita sebutnya bahan organik seperti itu. Air 1200 mili untuk ini tempat ini. Terus molase 1 bagian dari 1200 mili itu. 1 bagiannya itu berarti 120. Di sini udah bisa nanti ya, udah jelas ya, ada juga penjelasannya nanti. Dari 1200 jadi 1 bagiannya 120 molase. 120 molase kita gunakan. Ini air 1200. Terus bahan organik
bahan organiknya 3 kali lipat dari molase. 3 kali lipat, jadi 30% dari molase yang kita gunakan, berarti 1200 dikalikan 3 berarti 360 gram. Jadi 360 gram kali 3 ya. Sebelum saya mencampur lain-lain, ada pertanyaan dulu mungkin supaya jelas. Sebelum saya masukkan, gabungkan semuanya untuk sampai di sini dulu. Ada yang mau bertanya? Itu untuk bahannya 30% dari air, Bu. 30%. Jadi ini semua perbandingan pembuatan EE berbasis rumus 1, 3, 10. Jadi 1 bagian molase, 3 bagian BO bahan organik, dan 10 bagian air. 10 bagian, jadi 1, 3 sama 10 ya, gitu Pak D. Iya. Ya. Ada lagi yang mau bertanya, Bapak atau Ibu? Belum ya? Ya. Pembuatannya sangat mudah sekali, sangat mudah. Saya akan mulai dengan air. Air yang digunakan tadi berapa mili ya tadi saya? 1200. 1200 mili. 1200 mili. Jadi di sini kita ukur. Ini 600 mili ya. 600 mili. Kenapa dia tidak boleh penuh? Karena nanti bahan organik yang akan kita gunakan mengambil tempat ini juga. Jadi dia supaya ada ruang untuk dia berfermentasi. Seperti itu. Ya. 1200. Tadi ini berarti 10 bagian. Saya akan mana ini? Molase yang kita gunakan dari 10 bagian air, berapa bagian? Bapak atau Ibu tadi mungkin ada yang sudah memahami apa yang saya sampaikan. 1 bagian ya, 1 bagian dari yang kita masukkan. Berarti 1 bagian itu 120 mili atau 120 gram. Kita masukkan, ini sudah saya timbang di rumah, sudah saya ukur. Seperti ini. Gimana, Bu? Enggak, itu minta lapnya ini. Lap. Enggak, jadi saya bawa lap atau tisunya lap. Oh iya, saya sampaikan lagi, dalam pembuatan kita tidak disarankan menggunakan bahan metal atau beling. Karena ini kan nanti sifatnya dia fermentasi konsentrat yang akan merusak. Itu bisa kalau metal dia bisa korosi, atau beling nanti pada saat dia menguap dia akan pecah. Jadi yang lebih aman adalah bahan yang terbuat dari plastik. Ini. Ya, dari sekarang kita sudah memasukkan 1200 air dan 120 mili molase. Kita masukkan 3 bagian bahan organik. Ibu-ibu tahu berapa tadi ukurannya? Bahan 360 gram. 3 bagiannya. Gampang dah. Sekarang ini saya gunakan tapet kayu untuk ngocek dulu supaya dia bercampur. Nah, campur rata dia kayak bikin kopi itu yang Ya. harus larut supaya dia tidak mengendap di bawah.
Bu, tadi kan disarankan air yang digunakan selain pam ya sama sumur ya. Ya, Kalau pakai pam kan diendapkan. betul. Kalau ibu sendiri pakai air apa nih kak? Ini saya air sumur. Oh, air sumur. Ya, air sumur, tapi saya dari kemarin saya simpan jadi air sumur itu. Ini sudah diendapkan ya. Ya, air sumur. Ya, ya. Karena kan air pam itu ada kaporit ya, ada bahan kimianya, jadi itu bisa tetap digunakan katanya. Cuma harus diendapkan selama 2 hari. Diendapkan dalam kondisi kedap udara tertutup. Oh, enggak, Nggak mesti. Endapkan itu mungkin supaya apanya di bawah dia ya, gitu ya. Jadi tidak ada pengaruh bu ya kalau mau ditutup atau terbuka tidak ada pengaruh ya? Nggak ada. Enggak sih, di sini tidak disebutkan. Tidak Mungkin disebut. Boleh-boleh aja ya. Jadi bahan organiknya kita masukkan. Bahan organik terserah selera ibu atau bapak. Mau habis makan pisang cemplung juga boleh, mau habis makan apa juga mau dicemplung. Tapi karena saya sukanya itu supaya kelihatan cantik, jadi saya iris-iris di rumah supaya punya kerjaan. jadi supaya cantik, jadi nanti kelihatan, oh iya menarik sekali gitu. Jadi kalau kita buat asal-asalan aja kan nggak menarik ya bu ya, nanti mau pakai aja, aduh ini kayak sampah apa beli gitu mau makainya. Tapi kalau setelah ini dibuat dengan setulus hati, dengan penuh kesungguhan bahwa kita membuat sesuatu itu untuk kebaikan. Jadi kita buatnya harus dengan hati dan dengan perasaan yang baik. Oh, liatin. Seperti rujak kan? Cantik kan? Bayangin. Ini yang bagus. Coba. Lucu kan, kita ngeliatnya aja udah tertarik. Besok kalau kita mau pakai untuk ngepel, Ya. cuci piring, kita nggak ngerasa. Pengharum ruangan bu ya. Iya. Multifungsi itu. Iya tuh, liatin. Jadi kita nggak ragu-ragu lagi. Pakai sampah nanti pikirnya gitu. Tapi kalau kita setelah gini, oh iya ternyata lebih bagus daripada bahan yang Daripada dibuang percuma juga ya. intinya seperti itu. Coba ibu simpan ini, besok pak sampah nggak datang, buka kulit jeruk, buka kulit pisang, buang di depan rumah, pak sampah belum datang, pasti bau. Ya, benar bu. Tapi kalau ibu langsung olah seperti ini, dia akan 3 bulan kemudian bermanfaat seperti 3 bulan waktunya bu. ya. Rendamnya itu 3 bulan. Jadi setelah ini dibuat seperti ini, dia ada ruangnya bu ya, ada ruang. Tempat ini bisa dipakai 60 atau 50 Pak De ya. Jadi 50% atau 60% boleh digunakan. Saya pakai 60%-nya tadi. Setelah itu tutup. Jangan lupa waktu sebelum kita tutup atau setelah kita tutup, kita kasih label apa yang kita buat. Kita buatnya kapan? Saya buat hari ini tanggal 4 Agustus. Supaya nanti kita ingat ini tempatnya, supaya nanti kayak saya seperti ibu tanya, ini buatnya bagaimana, airnya berapa, ini berapa. Jadi saya nggak harus lihat lagi catatan, sudah ada di sini. Seperti itu. Begitupun juga bahan-bahannya. Bahan-bahannya kita bisa mempertanggungjawabkan sama orang-orang yang kita kasih. Misalnya, pakai apa isinya ibu? Oh isinya apel. Kita lihat baca, oh iya isinya ini. Satu lagi yang penting, bahan organik yang kita gunakan minimal 5 jenis. Minimal. Karena itu akan lebih bagus menghasilkan enzim. Kalau cuma satu macam, enzim yang dihasilkan tidak maksimal. Jadi semakin banyak bahan yang kita gunakan, semakin bagus seperti itu. Jadi tadi saya menggunakan 6 jenis bahan. 6 jenis bahan itu ada apel, ada lemon, ada mangga, ada pisang, ada mandarin, ada wortel. Jadi selebihnya nanti terserah bapak atau ibu di rumah mau menggunakan apa. Tutup.
pastikan tutup ini kedap, tidak ada udara yang masuk. Tutup ini kedap karena saya setelah itu untuk meyakinkan bahwa dia tidak ada udara yang masuk, saya gunakan lagi plastik seperti ini. Ini guntingnya tajam sekali. Ya, intinya saya membungkus tempat ini dengan rapat nanti, selebihnya supaya tidak memakan waktu lama, karena di sini saya perlu waktu untuk bungkus rapat ini. Nah, setelah dibungkus rapat udah jadi, kita biarin selama 3 bulan. Tapi ada juga yang menyarankan ke dalam seminggu dia sudah mulai bereaksi. Kalau kita membuatnya dari wadah yang bermulut kecil, contohnya ada orang yang membuat dari botol aqua, itu dia nggak tahan ininya Bu, untuk menampung gas, karena dia akan keluar gas kan. Nah waktu itu harus dibuka, tapi ada caranya juga bukanya, harus cepat. Kalau enggak dia meluap, dia seperti Sprite itu ya. Tapi kalau misalnya ibu seperti ini, tempatnya besar, karena saya senangnya buatnya mulut besar. Saya nggak mau ribet, pakai botol kecil gini udah. Jadi saya buatnya pakai yang ininya besar, jadi supaya mudah buat saya. Jadi itu cukup 3 bulan, jadi nggak usah dibuka. Kalaupun ibu kira-kira curiga, ada apa ya ini, ada apa di dalamnya gitu, ada jamur, boleh hanya dibuka 1 kali. Jadi itu pun juga harus cepat ditutup kembali. Kalau misalnya dia waktu kita buka ada jamur, jangan kaget. Selama baunya itu seperti rujak masih ya, jadi bukan bau seperti air got. Jadi baunya tuh masih wangi, berarti itu jamurnya tuh boleh diambil, kita pakai tisu atau pakai apa diambil, pastikan tangannya bersih juga untuk ambil jamurnya. Nah, setelah dia 3 bulan, saya ini hasil fermentasi selama 3 bulan sudah saya buat. Ini 3 bulan kurang berapa hari? 4 hari. Kurang 4 hari berarti ini tanggal 8 Agustus saya akan panen seperti ini hasilnya. Dari yang ini dibuat, nanti setelah 3 bulan kita intip-intip gimana ya. Jadi ini kan sekarang ngapung di atas BO-nya itu ya, bahan-bahannya itu ngapung di atas. Setelah 3 bulan dia akan turun ke bawah karena sudah berfermentasi, dia sudah larut dalam cairan-cairannya. Nah setelah 3 bulan kita panen, ambil bagian-bagian yang beningnya di atas dan akan seperti ini hasilnya. Hasilnya itu akan seperti ini. Dia mengeluarkan aroma yang segar, jadi aromanya itu tergantung apa yang kita simpan. Misalnya kita masukkan jeruk, dia akan ada rasa bau jeruknya. Kita masukkan apa gitu, selera kita ya. Mungkin boleh kalau mau dicoba dilihat, kan diminum Bu. Saya cuma. Tapi ibu ini kelas sekali, dia buatnya seperti ini untuk dibagi-bagi. Dibagi-bagi. Saya 2 kali sudah dikasih ke Pak Klian. Seperti apa hasilnya setelah fermentasi 3 bulan itu akan terasa seperti itu ya. Sudah 2 kali panen, saya dapat 2 kali. Nah hasil fermentasinya seperti itu. Kalau yang berminat atau mau mencoba boleh. Ini ada aturan pakainya mungkin boleh dibaca sebelum digunakan. Boleh. Nah sampai di sini dulu karena pembuatannya sudah selesai. Saya mau bertanya, apakah ada yang mau bertanya balik ke saya seperti itu? Ya.
Untuk yang terakhir itu Bu, setelah panen itu kan Tergantung kalau ibu rela mengeluarkan uang untuk beli jeruk segar